tuliskan lengkap. Maksudnya semua produk yang terjadi. Ya. Oke. Jadi di sini kalau terjadi monoklorinasi itu ada berapa tipe H yang bisa disubstitusi ya? Berapa tipe atau jenis H yang bisa disubstitusi? Ada berapa di sini? Coba mau jawab. Primer dan sekunder, Bu. Ada berapa tipe? 2. Halo? 2, Bu. 2. Benar 2? Tipe. Sekunder, tetapi lihat lingkungan kimianya itu primer juga tidak hanya satu jenis itu. Ada berapa tipe? Bukan tipe primer sekunder gitu bukan, tetapi ada berapa tipe jenis atom hidrogen. Ya. Ada berapa? 6, Bu. 6? 6 dari mana? Oke, lihat ini H pada CH3, CH3 ini identik nggak? Iya, Bu. Identik, Ya, Bu. kita beri satu tipe. Ini tipenya satu semua. Karena identik. Ini berbeda toh? Iya, Bu. Beda, Bu. Iya, Bu. Ini sama-sama sekunder tetapi beda toh lingkungan kimianya. Kemudian ini primer tapi beda dengan ini ya. Nah, sehingga ada 4 tipe yang bisa disubstitusi. Sehingga nanti kalau untuk monoklorinasi, jadi yang tersubstitusi pada H pada CH3 ini, jadi nanti hasilnya adalah ini CH2Cl gitu ya. Kemudian yang di sini nanti juga menghasilkan. Oke, kalau pada satu, nah itu kalau pada satu kan kalian tinggal mekanisme reaksinya. Saya lihat sudah ada yang cuma memberikan satu gitu. Nah, tapi ada yang sudah lengkap. Punya sama Iqmal katanya sepertinya sudah lengkap ya. Iqmal, sudah lengkap ya kamu ya? Kita lihat tadi sekilas. Iya, Ibu. Sudah lengkap. Panahnya juga sudah benar ya. Kemudian yang nomor 2, kalau yang diganti nanti oke, dan seterusnya tinggal nanti kalian mengganti. Jadi ada 4. Nah, kira-kira dari keempat itu mana kira-kira yang dominan? Dan nanti dan seterusnya.
Mana kira-kira yang dominan? Yang mengganti H1 atau H2 atau H3 atau H4? Mana? Mana yang stabil? Atau mana yang ya? Yang H2, yang sekunder bukan? Yang 3 juga sekunder. Ya enggak? Yang 3 juga sekunder. Mana kira-kira? Nomor 2 mungkin, Bu. Nomor 2 itu berarti yang ini. Ini. Ya. Mbak Eda. Iya. Iya. Kenapa? Alasannya kenapa? Tadi yang jawab 2. Alasannya apa? Sama-sama sekunder. Cuman kalian perhatikan nanti. Kalau yang H2 berarti kan melalui nanti terbentuk radikal ini loh. Radikalnya di sini. Kemudian kalau yang 3 nanti radikalnya CH3 berarti radikalnya ini. Ya. Oke. Ya, sama-sama radikal sekunder. Cuman kalian perhatikan di sini. Ya, di sini ada 2H sama 3H ya. Kemarin kan seperti kasusnya karbonium ya, karbonium. Nah, dilihat atom H alfa itu yang menstabilkan kan ini seperti apa ya, hiperkonjugasi gitu ya. Hiperkonjugasi. Nah, kalian lihat. Di sini ada 2H alfa, ini ada 3. Berarti kan ada 5H alfa. Kalau yang di sini ada berapa H alfanya? Ya. Atom H alfa berapa di sini? Yang di atas. Halo. Punya H alfa berapa? 2. Dilihat C yang di sebelahnya itu loh. 2. Ada enggak? Oh, siapa ini yang menjawab 2? Tio, Bu. Punya 2 ya. Jadi cuma punya C ini kan sudah nggak ada H alfa ya. Ini juga nggak ada. Ini ada 2 ya, sehingga 2. Nah, ini 5 tadi. Jadi yang menstabilkan ini nanti lebih banyak ya, kalau analog dengan tadi ke karbonium ya. Berkonjugasi ini ada 5 struktur, ini hanya 2. Berarti yang nanti yang produk yang merupakan produk dominan ya, ini nanti kalau ini kalsiumnya. Ya. Jadi nanti ini yang dari H3. Ya, jadi merupakan
Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Jelas? Bu, saya bingung yang alfa-alfa tadi, Bu. Sekogi. Mungkin teman-teman juga masih bingung. Apa? Siapa yang takon ini? Tadi enggak kelihatan suaranya. Namanya enggak. Endah, Bu. Hah? Jadi Endah, Bu. Jadi itu yang dominan itu lebih yang nomor ketiga ya, Bu ya? Iya. C alfa itu C yang diikat oleh C karbon. Di sini berarti C radikal, ya. Tadi kan C radikalnya ini. Nah, berarti H alfa itu H yang diikat oleh C alfa, ya. Nah, ini alfa. Ini alfa. Ya. Ini alfa. Yang C alfa ini, kalau ini saya kasih alfa 1, alfa 2. Di alfa 1 ada atom hidrogen enggak? Ya enggak? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Tidak, Bu. Jadi nanti yang menstabilkan itu ikatan sigma, jadi elektron ikatan sigma tapi C dengan H, ya. Nah itu supaya nanti hanya kan bisa dilepas gitu ya. Kemudian di sini alfa 2 ada 2 atom hidrogen alfa, ya. Jadi ini kemarin pada waktu saya menjelaskan struktur hiperkonjugasi pada karbonium, masih ingat? Ada 9, kalau yang tersier 9 struktur hiperkonjugasi, kemudian yang sekunder ada 6 struktur hiperkonjugasi, yang primer ada 3 struktur kemarin itu loh. Pada saat karbonium, masih ingat? Nah, orang tahu dibuka, orang tahu dibaca. Ya. Nanti kita masih ketemu lagi, ya. Kemudian tadi yang radikal ini, radikal yang C3, yang H3 itu kan, nah di dekatnya ini ada 2H alfa dan 3H alfa. Sehingga ini 5. Nah, sehingga yang menstabilkan nanti berkonjugasinya ada 5. Sedangkan yang di atas tadi hanya 2. Nah, sehingga yang ini nanti yang dominan. Mana, Mbak Endah? Oh iya, Bu. Paham, Bu, sekarang. Makasih ya, Bu ya. Nah, oke. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Belajar ya menggambar, mosok menggambar gini iki ono sing meskipun ini saya kesulitan sih kalau soalnya gambarnya pakai mouse, pakai ballpoint. Nah, jadi latihan lah, latihan. Ini karena saya pakai mouse. Ada yang gambar. Nah, jadi ini aksial ke bawah, tegak lurus saja. Aksial ke atas, aksial ke bawah, atas, bawah, atas. Ya. Kalau ini aksial ke bawah, ekuatorial ke atas, ekuatorial ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Tapi arahnya ke sana. Ya. Oke. Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke alkena. Sudah saya kirim di classroom ya, materinya. Sudah di-download belum? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Karena kan di malam.
alkena dan alkena. Ya, ini mestinya sudah tidak asing lah bagi kalian ya. Alkena berarti ada ikatan rangkap 2. Jadi CC karbon ikatan rangkap 2, kemudian kalau alkuna CC rangkap 3 ya. Jadi hibridisasinya kepada alkena, C-nya apa? Hibridisasi atom C pada alkena SP2, Bu. SP2, Bu. sp2 ya. Kok nggak kelihatan ya yang yang menjawab? Iqmal sama siapa tadi? Wiwit, Bu. Hah? Wiwit. Oke. Oke, ya. Kalau pada alkuna SP ya, jadi maka ininya linear. Oke, jadi ini kalau ini semua ya, semua baik atom C, kemudian nanti substituen, ini misalnya hidrogen itu terletak pada satu bidang datar ya. Nah, sudut antara HC, H, nah ini 120 derajat. Kok ini kok nah, selain senyawa hidrokarbon jenuh, jadi kalau nanti ditanya apa itu hidrokarbon jenuh ya, nah, jenuh itu artinya ikatannya tunggal ya, jadi pada alkana. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya asam lemak jenuh itu artinya asam lemak di mana strukturnya itu atom C-nya itu ikatannya tunggal ya, jenuh. Ya. Kalau tidak jenuh, nah itu berarti mengandung ikatan rangkap ya. Jadi kalau di sini hidrokarbon itu yang tidak jenuh alkena dan alkuna. Kalau misalnya asam lemak tidak jenuh, nah kalau asam lemak tidak jenuh itu berarti mengandung ikatan rangkap 2 ya. Jadi hanya rangkap 2 kalau pada asam lemak ya. Sehingga nanti kalian mengenal ada asam lemak omega 3, ada asam lemak omega 6, asam lemak omega 9. Nah, itu artinya ada ikatan rangkap ya. Nah, kalau itu dari ya. Jadi misalnya asam lemaknya itu C18, asam oleat. Jadi ini ada rangkap 2 di sini. 1, 2, 3, 4. Saya ringkas aja. Ini 4. Asam lemak itu kan gus karboksila. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 13. Ya. 1, 2, 3, 4 tambah 13, 17, 18 ya. Ini OH. Nah, kalau asam lemak omega 3, jadi sebetulnya kalau memberi nama secara IUPAC itu yang benar, ini nomor satunya dari sini. Ya, dari gugus COH. Nah, ini 14, ini nomor 15. 16. 17. Nah, ini kalau diberi nama secara IUPAC, ini nanti namanya asam. Di nomor 15 ada kata-kata 2 ya.
asam 15 karena 18 okta okte nah karena okta dikenoa kenanya di nomor 15 DG okta dikenoa ya. Nah, kalau ini termasuk asam lemak omega 3. Jadi kalau omega 3 itu maksudnya ya, jadi dihitung dari ekornya ini. Nomor 3 ada rangkap ya. Nanti kalau omega 6 itu dihitung dari ekor itu 6, nomor 6 ada rangkap 2. Kemudian omega 9 itu di nomor C nomor 9 tapi dihitung dari ekor ya. Itu nomor 9. Tapi kalau untuk memberi nama menurut IUPAC ya nomor satunya itu mulai dari C. Oke, sehingga besok kalau kalian ditanya asam lemak omega 3, omega 6, omega 9 itu bisa jawab ya. Oke. Oke ya, saya pindah ya. Senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang memiliki fungsinya hanya satu ya, memiliki satu ikatan rangkap 2. Soalnya kan ikatan rangkap 2-nya bisa 2, bisa ditambahkan aja. Itu dengan rumus CnH2n disebut alkena. Jadi yang hanya memiliki satu ikatan rangkap 2 ya. Sedangkan senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mempunyai satu ikatan rangkap 3 ya dengan rumus CnH2n-2 disebut alkena ya. Karena nanti kalau untuk diena tentu tidak berlaku lagi CnH2n ya. Dan kalau ada diuna juga rumus CnH2n-2 juga tidak. Oke, saya mempunyai satu gitu ya. Saya isi sekalian. Mempunyai satu ya. Ikatan rangkap ya. Paling tidak itu tapi bisa memiliki lebih dari satu ya. Nah, untuk alkena itu memiliki ikatan rangkap 2 dengan satu ikatan sigma ya dan satu ikatan pi. Kemarin pembentukan etena ya kalian sudah tahu ya. Ikatan sigmanya overlap dari orbital sp2 ya sigma. Kemudian ikatan pi itu overlap antara orbital pp ya, pp side to side ya dari orbital P dari CC ya. Itu membentuk satu ikatan pi. Kemudian yang rangkap 3 itu terdiri dari 2 ikatan pi dan 1 ikatan sigma. Jadi kalau ikatan sigmanya overlap dari orbital SP ya. Kemudian pp-nya itu kan ada 2 orbital P yang tidak digunakan untuk hibridisasi nanti menghasilkan ya nanti overlap side to side menghasilkan karena ada 2 ya 2 ikatan pi ya. Dibuka lagi catatan yang dulu. Nah, contoh alkena dengan N sama dengan 2 adalah C2H4 dengan struktur sebagai berikut. Ya, etena. Etena itu nama umumnya etilena ya, etilena. Etilen ya. Kalau mendengar etilena itu apa? Nah, itu sama dengan etena. Nah, alkena dapat diperoleh dari bahan alam. Contoh etilena di atas ya. Ini etilena ini merupakan hormon tumbuhan yang mempercepat pematangan buah ya.
senyawa alfa-pinin, ya, ini merupakan komponen terbesar dari minyak terpentin. Nah, ini alfa-pinina ini banyak terkandung di dalam minyak terpentin. Oke, ini bisiklo ya, senyawa bisiklo. Oke. Nah, dalam suatu senyawa alkena, ikatan rangka 2 dapat berjumlah lebih dari 1 dengan posisi yang berbeda-beda. Jadi, ini alkadiena. Jadi ada dua ikatan rangkap 2 ini contohnya. Nah, ini pen 14 diena. Boleh kalian memberi 1,4 pentadiena. Nah, boleh namanya di pen 14 diena. Jadi posisi dari rangkap 2-nya di nomor 1 dan nomor 4. Boleh dari hitungnya dari kiri kanan sama 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang nomor yang dipakai itu nomor C yang depan ya. Ini kan rangkap 2-nya pada C nomor 1, 2 ya. Nah, tapi yang dipakai untuk penomoran itu yang nomor kecil ya. 1, terus ini kan yang di sini kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, alkena ini kan pada C4 dan 5. Tapi nomor yang dipakai 4 ya. Pen 14 diena. Boleh 1,4 pentadiena ya. Kemudian ini 1,3 pentadiena ya. Ini 1,2 pentadiena. Atau pen 1,2 diena. Nah, ini yang disebut dengan diena terisolasi, ini yang terkumulasi. Kalian sudah ya, apa itu diena terisolasi, apa itu diena terkonjugasi, apa itu diena terkumulasi ya. Oke. Nah, contoh alkuna dengan N sama dengan 2 diperoleh senyawa dengan rumus C2H2 yang dikenal dengan asetilena. Nah, asetilen, gas, ini bentuknya gas ya, gas asetilen. Nanti kalau ditanya gas asetilen itu apa sih? Itu sama dengan etuna ya. Kalau etena tadi etilena. Nah, jadi atom C ini itu kan dalam hibridisasi sp. Nah, kemarin sudah saya pada saat pertemuan sebelumnya, kalau ditanya hibrid elektronegativitas sp, kemudian sp2 sama sp3, mana yang paling tinggi elektronegativitasnya? P3. Hah? Apa Mbak Wiwit? SP2, SP3, SP. Benar? SP3. Yang paling tinggi SP3. Hah? Benar? Benar SP3? Sepertinya pernah deh saya kemarin menyebut elektronegativitas antara SP3, SP2, SP. Siapa yang ingat? Yang paling tinggi elektronegativitasnya. Halo? Ayo. Dari 42 orang. Pernah belum kemarin waktu pertemuan sebelumnya untuk elektronegatif? Pernah, Bu. Kok Iqmal? Ingat Yang paling Iqmal? tinggi SP3, Bu. Bener, Po. SP, Bu. Bu, SP. SP, Bu, SP, Bu. SP. SP. SP ya. Nah, jadi yang tertinggi itu SP. Nah, sehingga kalau ditanya, kalau elektronegativitas
SP itu paling tinggi. Nah, keasaman dari H, ini kalau ditanya, ya, keasaman H pada etuna dibandingkan etena dan etana, mana H yang paling asam? Halo? Yang paling asam pada etena, etuna, apa etana? Etuna. Etuna bukan, Bu. Oke, siapa lagi sing jawab? Yohana. Yohana ya? Ya, Bu, sama Iqbal. Ya, taruh Iqbal. Ya. Oke. Ya. Jadi keasaman H ini dia paling tinggi karena apa? SP. Tadi kan elektronegativitas tinggi. Berarti kan elektronegativitas itu kecenderungan untuk menarik elektron ya tinggi. Nah, berarti kan ada tarikan elektron ke arah CSP, maka hanya itu menjadi parsial positif, ya kan? Nah, ini dibandingkan pada apa? Kalau etena, nah ini kan tadi SP2, ya. Berarti tarikan ke SP2 dibanding SP ini lebih kecil, maka ini keasamannya lebih kecil dari yang etuna, apalagi yang etana, ya, etana SP3. Oke, nah sehingga nanti kalau misalnya etuna ditambah basa yang kuat, ya, jadi basanya kuat. Basa kuat itu misalnya nah, jadi misalnya etuna ini ditambah nah, basa kuat ini tidak cukup NaOH ya, tetapi natrium amida NaNH2 nanti ini diingat-ingat natrium amida. Nah, ini sifatnya adalah dia basa kuat. Nah, sehingga dia bisa mengambil H ini. Nanti menjadi H, C, C. Nah jadi min, ya, min. Nah, ini kalau dengan Na ya nanti Na plus. Jadi asam basa saja. Ini garam, natrium asetilenida, ya, plus NH3. Ya. Natrium asetilenida. Ya. Namanya karena asetilen itu tadi. Natrium asetilenida, asetilenik, asetilenida, garam asetilen. Ya. Sehingga nanti ini dapat asetilenik itu dapat sebagai dia dapat sebagai nukleofil. Nah, jadi nanti dalam apa? Ini dia dapat bertindak sebagai nukleofil. Nukleofil, sehingga nanti kalau
Misalnya pada adisi ke CO karbonil, nah misalnya besok kalau reaksi pada misalnya ada CO karbonil, bisa dari aldehid atau keton, nah ini bisa sebagai nukleofil, dia menyerang ke CO karbonil. Nanti menjadi terikat di sini. Omen C tangkap Oke, nanti diterhidrolisis jadi OH ya. Jadi nanti membentuk alkohol. Ya. Jadi ion asetilenida ini bisa sebagai nukleofil. Ya. Jadi keasaman dari H pada etuna itu lebih asam dibandingkan etena ya. Kemudian yang paling tidak asam, kurang asam itu adalah H pada alkana, etana. Oke, jelas? Oke ya, saya pindah ya. Kemudian tata nama alkena dan alkena. Tata nama alkena dan tata nama alkena dan alkuna. Nah, tata nama IUPAC alkena diberi nama dengan mengganti akhiran ana dengan ena ya. Etena, propena. Apabila terdapat dua ikatan rangkap dua disebut dengan diena, sedangkan bila terdapat tiga ikatan rangkap tiga disebut triena ya. Posisi ikatan rangkap dihitung dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap dua. Nah, jadi dilihat dari kiri atau kanan. Jadi alkena itu prioritasnya lebih tinggi dari alkana. Sudah nyari belum prioritas gugus fungsi dalam tata nama IUPAC? Sudah mencari belum? Belum, Ibu. Sepertinya saya ngasih. Belum, Bu. Ya, dicari ya. Prioritas gugus fungsi ya dalam tata nama IUPAC, sehingga nanti kalian bisa memberi nama. Kalau di dalam struktur senyawa itu ada banyak gugus fungsi ya, misalnya tidak hanya OH saja, ada karboksilat, ada CO karbonil. Nah itu saya memberi namanya sebagai apa? Sebagai nama induknya. Nah itu kalian harus tahu ya prioritas dari gugus fungsi itu, sehingga nanti bisa memberi nama ya. Jadi nanti kalian prioritas itu penting kalian cari prioritas gugus fungsi di dalam tata nama IUPAC. Ya. Jadi kalau alkena itu dengan alkana prioritasnya lebih tinggi alkena ya, sehingga nanti maka penomorannya nanti dilihat mana sih yang dari mana ujung mana, nah, supaya alkenanya itu mendapat nomor serendah mungkin ya, serendah mungkin. Nah ini penomorannya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah nomor 2 pentena, bukan 1, 2, 3, bukan dari kanan ya. Kemudian ini 1, 3 butadiena. Atau kalian boleh but, nah, but 1, 3
maunya di tengah atau mau di pinggir. Oke. Saya kecilkan aja. Kemudian tata nama alkuna analog dengan tata nama alkena, yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana dengan una. Ya. Posisi ikatan rangkap 3 dihitung dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Ya. Ini 2 pentuna, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan dari kanan. Ya. Makanya kalau untuk memberi nama, itu dilihat dari mana saya akan menghitung Bu, maaf, mic-nya belum dinyalakan, Bu. sekarang udah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kok nggak bisa share screen ya? Berarti apa? Sinyalnya jelek. Your internet connection is unstable. Saya ganti kuota. Saya coba pakai kuota. Nah, saya pindah. Pindah kuota ke